Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan bab 2 tentang himpunan. Ya. Kita lihat di sini KD 3.2. Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengelompokkan himpunan dan bukan himpunan. 2. Siswa dapat menentukan himpunan bagian. 3. Siswa dapat menentukan himpunan semesta. 4. Siswa dapat menentukan himpunan kosong. 5. Siswa dapat menentukan komplement himpunan. Dan yang terakhir adalah siswa dapat melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. Jadi sebelum kita masuk ke bab 2, ya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran, ya. Jelas? Baiklah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Menjelaskan himpunan. Himpunan adalah, ada yang tahu? Ya, himpunan adalah kumpulan atau kelompok yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kelompok apa sih yang bisa didefinisikan dengan jelas? Kita lihat di sini contoh himpunan. Nomor 1, kumpulan siswa kelas 7F. Nah, ini adalah kumpulan atau kelompok kelas 7F. Muridnya ada nggak? Ada ya? Ya, kelas 7F ada, kelas 7A ada. Tapi ini Ibu kasih contoh adalah salah satunya kumpulan siswa kelas 7F. Jelas ya? Artinya kelompok itu jelas dan ada. Yang kedua, kumpulan siswa kelas 7A laki-laki. Di sini menunjukkan bahwa kelas 7A mempunyai siswa laki-laki. Sehingga kumpulan itu disebut didefinisikan dengan jelas. Nomor 3, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf P. Ada ya? Jelas nggak? Yang huruf dengan P. P ini biasanya pisang, apalagi pir. Mungkin masih ada lagi ya buah-buahan yang diawali dengan huruf P. Terus keempat, kumpulan binatang berkaki dua. Binatang berkaki dua ini dikatakan himpunan karena didefinisikan dengan jelas. Kalau binatang berkaki dua ini ayam, apalagi bebek, masih banyak lagi ya. Sehingga contoh dari yang keempat ini dikatakan himpunan. Yang kelima, kumpulan nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Ada nggak hari yang dinamakan diawali dengan huruf S? Ada ya? Itu hari Senin, hari Selasa, dan hari Sabtu. Jadi contoh kelima ini adalah contoh himpunan karena di situ dijelaskan bahwa himpunan itu harus didefinisikan dengan jelas. Jadi anggotanya ada. Yang keenam, kumpulan bilangan cacah. Kumpulan bilangan cacah ada di dalam matematika. Dimulai dari 0 ya, bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat contoh bukan himpunan. Nah, yang seperti apa ya contoh bukan himpunan? Nomor 1, kumpulan siswa cantik di kelas 7B. Ini bukan himpunan. Kenapa? Karena yang namanya cantik itu
relatif. Artinya setiap orang mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Mungkin bagi ibu cantik, belum tentu bagi kalian itu cantik. Jadi kumpulan siswa cantik di sini bukan himpunan. Contoh bukan himpunan yang lain adalah kumpulan siswa pintar di kelas 7C. Nah, kenapa pintar ini tidak bisa dikatakan himpunan? Yang contoh yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Kumpulan makanan yang lezat itu juga relatif. Belum tentu bagi kalian makanan itu lezat, tetapi bagi orang lain itu lezat. Sehingga contoh kumpulan makanan yang lezat itu bukan dikatakan himpunan. Yang keempat, kumpulan orang miskin di kelasmu. Ini juga bukan himpunan. Yang kelima, kumpulan binatang berkaki 3. Ada enggak binatang berkaki 3? Enggak ada anggotanya ya. Jadi itu bukan himpunan. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Cara menuliskan himpunan ada 3 cara. Kita lihat. Cara yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya, A sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3. Dan titiknya ini 3. Arti titik 3 itu mempunyai arti ya, dan seterusnya. Terus contoh yang berikutnya, C sama dengan A, I, U, E, O. D, mangga, jambu, apel, pepaya. Nah, ini contoh dari menyebutkan anggotanya. Contoh yang kedua, dengan menuliskan sifat anggotanya. Kita lihat, A adalah himpunan binatang berkaki 2. B adalah himpunan huruf konsonan. Konsonan ya. Yang C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Contoh yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana menuliskan notasi pembentuk himpunan? Semuanya menggunakan lambang. Ini ada contohnya. Ini bagaimana sih cara membacanya? Nah, di sini Ibu menjelaskan, Ibu tuliskan. A, cara membacanya adalah A adalah himpunan X. Sedemikian, garis lurus itu kalian baca sedemikian hingga X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 10. X elemen bilangan genap. Ya. Jadi cara membacanya sekali lagi Ibu dengarkan di sini. Kalian dengarkan. A adalah ini sama dengan ya. Sama dengan artinya adalah kurung kurawal itu kita baca dengan himpunan tetap kita baca sedemikian hingga itu garis lurus ya, kalian bacanya sedemikian hingga X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 10. X elemen bilangan genap. Itu cara membaca notasi karena semuanya menggunakan lambang ya. Seperti angka E di sini, angka E ya. Angka E, X elemen ini kita baca elemen. Nah, seperti itu ya. Jelas ya. Jadi cara menuliskan himpunan ada 3 cara, yaitu dengan menyebutkan anggotanya, 2 menuliskan sifat anggotanya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi ini semuanya ada 3 cara. Ini adalah contohnya. Nanti akan Ibu berikan pemahaman contoh soal-soal yang bervariasi. Ya, tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut.
1. A. Bilangan asli kurang dari 5. B. Bilangan caca kurang sama dengan 6. A. Bilangan prima kurang dari 10. Nomor 4. A. Bilangan ganjil kurang dari 15. Sampai nomor 5. Nah, dari soal-soal ini dari 1 sampai 6 ya. Dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6 ini adalah kalian disuruh mencari anggotanya apa saja. Kita lihat nomor 1 jawabannya bilangan asli kurang dari 5. Apa ya bilangan asli kurang dari 5? Kalau asli dimulai dengan angka 1. 1, 2, 3, 4. 5 masuk nggak? Karena di sini ada kata-kata kurang dari 5, berarti 5 tidak masuk. Jawabannya hanya 1, 2, 3, 4. Kenapa kok dimulai dari 1? Kenapa nggak dimulai dari 0? Karena 1 ini adalah bilangan asli. Ya, asli itu bilangan asli dimulai dari 1, berarti di angka 4. Kita lihat contoh yang kedua, jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua ini ya, B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok dari 0 ya? Kenapa dari 0? Karena di sini soalnya bilangan caca. Kalau bilangan caca memang dimulai dari 0. Beda tadi yang dengan nomor 1. Ya, kalau nomor 1 itu bilangan asli maka dimulai dari 1, kalau cacah dimulai dari 0. Kurang sama dengan 6. Jadi ini kurang atau sama dengan 6. Di sini ada kata kurang sama dengan 6, berarti 6-nya masuk ya, 6-nya masuk ikut. Beda dari yang nomor 1 tidak sama ya. Ini 6-nya masuk. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat soal yang ketiga. Bilangan prima kurang dari 10. Ini bilangan prima kurang dari 10. Ini adalah 2, 3, 5, 7 ya. Bilangan prima ini apa sih? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri ya. Kalau bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, ini dimulai dari 2 hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 3 bisa dibagi 1 dan angka 3 saja. 5 bisa dibagi 1 dengan 5. 7 bisa dibagi 1 dan angka 7 saja. Itulah definisi bilangan prima. Di sini kurang dari 10. 9 bilangan prima bukan. Karena 9 itu bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 9. Kalau dibagi dengan angka-angka yang lain bukan 1 dan dirinya sendiri, maka itu bukan bilangan prima. Jadi kalian bisa mencari bilangan prima itu ya. Seperti 15. 15 prima enggak? Bukan. Ya, kenapa? Karena prima 15 itu hanya bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Maka itu bukan bilangan prima. Kalau 11 bilangan prima bukan? Iya, bilangan prima. Kenapa? 11 hanya bisa dibagi 1 dan 11 saja. Jelas ya? Dan bagaimana mencari bilangan prima. Baiklah, kita lanjutkan yang keempat. Bilangan ganjil kurang dari 15. Kita lihat bilangan ganjil kurang dari 15. Ganjil ini dimulai dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kurang dari 15. 15 masuk nggak? Tidak masuk karena tidak ada di sini sama dengan ya.
Yang sini katanya kurang dari 15, berarti yang namanya kurang dari 15 berhenti di angka 13. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini jawabannya ini bagaimana cara membacanya? A adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil sama dengan 5 X elemen bilangan bulat. Kita lihat X lebih besar dari min 3, min berapa? Lebih besar dari min 3. Ya berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kok 5-nya ikut? Karena di sini ada lebih besar sama dengan, ini ada kata sama dengannya, sama dengan 5, maka 5-nya ikut ya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Ini bagaimana cara membacanya? Caranya A adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 10. X elemen bilangan prima genap. Nah, bilangan prima genap ini hanya ada 1, yaitu angka 2. Yang lainnya ganjil semua. Prima itu rata-rata ganjil semua, yang genap cuma 1, yaitu angka 2. Ya, jelas ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Tuliskan notasi dari pembentuk himpunan. Ini bagaimana cara menuliskan notasinya? Nah, di sini ada angka 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 ini kelipat. Karena apa ya? 2, 4, 6, 8, 10. Oh, bukan kelipatan, melainkan bilangan genap. Ya, bilangan genap kurang dari 11. Jadi kita buat notasinya A adalah X sedemikian hingga X kurang dari 11, X elemen bilangan genap. Atau kalian bisa menuliskan seperti ini. Ya. Kalau tadi ini berhenti di kurang dari 11, kalau ini kurang dan sama dengan 10. 10-nya ikut. Bisa ya. Terus kita lihat contoh yang kedua. Ini himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 ini bilangan apa ya? Biasanya bilangan, ya kita menuliskannya B adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 6. X ini siapa? X ini adalah bilangan cacat. Jadi dimulai dari 0. Terus contoh, tuliskan sifat keanggotaannya. Ini adalah K ayam, titik, bebek, angsa, burung. Biasanya menuliskannya adalah K adalah himpunan hewan berkaki 2 atau K adalah himpunan binatang unggas. Contoh yang kedua, P sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan min 2 dan X lebih kecil sama dengan 6. X elemen bilangan bulat. Kita jawab, P adalah himpunan bilangan bulat dari min 2 sampai dengan 6. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal latihan. Ini soal latihannya Ibu buat. Nomor 1, di antara kumul berikut mana yang himpunan dan bukan himpunan? Kalian tahu dulu definisinya tadi. Nah, ini sampai D ya, A, B, C, D. Terus soal yang kedua, kalian disuruh menuliskan anggota dari himpunan berikut. Lihat contoh ibu tadi seperti apa ya. Makanya kalian bisa mengisinya. Contoh yang ketiga yaitu tuliskan dengan sifat keanggotaannya. Itu kalian bisa lihat dengan
Terus yang keempat ini adalah tuliskan dengan notasi. Ada A dan B. Jadi semuanya walaupun 4 soal, tapi ini yang harus kalian isi adalah 10 ya. Ini satu soal 4, nomor 1 4, nomor 2 2, nomor 3 2, dan nomor 4 2. Jadi semuanya ada 10 ya. Nah, kalau kalian tidak jelas, ini silakan kalian tonton lagi videonya agar kalian ini bisa memahami lebih baik lagi. Ditambah dengan baca dulu buku cetaknya sehingga pemahamannya benar-benar sempurna, sehingga apa yang kalian kerjakan, kalian jawab itu baik dan benar ya. Itulah yang Ibu harapkan. Jangan lupa mengerjakannya di buku latihan, beri nama, isi kelasnya, buat tanggalnya. Nanti setelah dikerjakan, difotokan, dikirimkan ke classroom. Tetapi jangan lupa video Ibu dicatat di buku catatan agar materi yang awal sampai akhir itu kalian punya catatan di buku catatan. Jelas ya? Baiklah, pelajaran hari ini Ibu akhir sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.